Putri Mahkota, siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Aku manusia. Bukan, aku penduduk asli. Tidak, itu juga tidak benar. Aku seorang transmigrator. Siapa sebenarnya aku? Siapa aku? Bermain bodoh, mati. Sudah selesai. Xiaohuo sudah sangat baik padaku, dan aku belum membalasnya. Jangan mendekat. Lari, lari. Kau penduduk asli. Kau seorang transmigrator. Tidak. Bukan. Kalau begitu mati bersama. Ya, aku... Kau apa? Kalau begitu biar ku jajal kau. Apa berkah bagi budak upahan? Sana Blam. Hahaha. Satu orang asli. Satu orang yang pindah dimensi. Sekarang ada harapan. Kalian lari pergi dari Rinsen. Pergi sekarang. Aku sudah tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Putri Sulung, ayo pergi. Huoran, kamu adalah orang yang pindah dimensi. Ya. Turunkan aku. Tidak. Turunkan aku. Sudah ku bilang tidak, dan aku serius. Aku mau minum. Xiaohuozi, kenapa kamu bohong padaku? Kalau aku tidak bohong, aku sudah lama jadi bubur olehmu. Kamu... Harusnya aku bunuh kamu. Tidak, aku tidak bisa bunuh dia, aku tidak bisa. Xiaohuozi sudah sangat baik padaku. Aku belum membalas kebaikannya. Aku tidak bisa bunuh dia. Katakan padaku. Kenapa kamu bohong padaku? Kenapa kamu orang yang pindah dimensi? Kenapa kamu seorang sida-sida? Kenapa? Apa aku harus punya perasaan padamu? Dia ternyata suka padaku. Lupakan saja. Terus kenapa kalau kamu orang yang pindah dimensi? Karena kakakku bisa jatuh cinta pada wanita yang pindah dimensi dulu. Lalu kenapa aku tidak bisa jatuh cinta pada pria yang pindah dimensi? Ayo pergi. Kamu adalah orangnya Gu Hange. Maka di kehidupan ini, kamu akan selalu menjadi orangnya Gu Hange. Tapi, kamu tidak bisa menjadi priaku. Karena kamu seorang sida-sida. Bisa tidaknya kamu menjadi pria, itu yang akan kutetapkan. Orang lintas zaman sialan ini jatuh tepat ke tanganku. Anggap kau sial. Begitu aku mengeluarkan jantung dan hatimu. Orang-orang yang lintas zaman pantas mati semua. Apa yang terjadi? Bukannya aku baru saja tertabrak mobil, kok bisa tiba-tiba ada di sini? Diculik? Nggak mungkin. Ini lokasi syuting ya. Hei Bung, letakkan dulu pisaunya. Mari kita bicara baik-baik. Lokasi syuting? Orang lintas zaman terakhir bilang ini cosplay. Kalian, orang lintas zaman, hobinya memang banyak ya? Sial. Kau serius? Bung, kalau kau sudah begini, aku nggak akan segan-segan lagi. Aku juara bertahan pertarungan 3 kali berturut-turut. Aduh. Semua orang lintas zaman pantas mati. Aduh. Aduh. Kau. Kau yang mulai duluan. Ini pembelaan diri.
Xiao Huozi belum selesai. Dia benar-benar satu marga denganku. Bung, maaf ya. Tidak bisa. Mereka pasti sudah melihat wajahnya. Ini... Berhenti. Turunkan tanganmu. Apa yang terjadi? Orang lintas zaman tadi tahu sedikit ilmu bela diri. Katanya itu telapak penghancur wajah. Aku jadi sedikit terluka tanpa sengaja. Menyedihkan. Combat sekarang. Baik. Wah, aku benar-benar lintas zaman. Dunia kacau macam apa ini? Apakah semua orang yang lintas zaman pantas mati? Kalian 10 orang dikebiri oleh tanganku sendiri. Sekarang tangan kalian sudah ternodai darah orang lintas zaman. Shinibishi adalah Bishop Kolya Soukegeisan. Begitu masuk ke dalam istana, setiap kali kalian menemui orang yang lintas zaman, untuk setiap orang yang kalian bunuh, kau akan diberi hadiah 500 tahil. 500? Ya. Ini gila. Mendengar soal membunuh orang lintas zaman mereka jadi semakin bersemangat. Kenapa aku harus terlontar ke dunia aneh ini? Baiklah, sekarang aku akan mengirim kalian ke berbagai istana dan kantor. Katanya jangan pernah pergi ke istana Wan Kun Kaisar Wanita atau istana Han Kun Tuan Putri Pertama. Iya, ku dengar Kaisar dan Tuan Putri Pertama sama-sama adalah pembunuh yang kejam. Tapi Tuan Putri Pertama itu wanita tercantik di Dakian. Baik tubuh maupun wajahnya sungguh memesona. Yang lebih penting lagi, Tuan Putri Pertama terlalu paham dengan orang lintas zaman. Gaya berpakaiannya memadukan mode Dakian dan mode orang lintas zaman. Penampilannya luar biasa seksi. Kabarnya banyak pria yang menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk sekilas melihatnya. Secantik apapun dia tetap psikopat. Dunia gila apa ini? Begitu melihat orang lintas zaman, mereka langsung bunuh. Tidak mau aku hidup, ya? Kamu benar-benar beruntung. Kaisar dan Tuan Putri Pertama hanya mau Kasim yang tampan. Kamu selamat. Siapa sangka kemalangan bisa berubah jadi keberuntungan. Kali ini, istana Wan Kun Kaisar tidak butuh Kasim baru. Yang mau pergi ke istana Han Kun Tuan Putri Pertama, angkat tangan. Semuanya, angkat kepala dan lihat aku. Kamu saja. Pulang dan bersiaplah. Awal yang sangat buruk. Ya ampun, orang lain lintas zaman untuk hidup enak, aku lintas zaman cuman untuk mati? Tidak jauh di depan adalah istana Han Kun, Tuan Putri Pertama. Terkenal tidak bisa ditebak. Baik yang dari Dakian maupun orang lintas zaman, sudah banyak yang mati di tangannya. Sedangkan ilmu bela dirinya termasuk yang terbaik di seluruh Dakian. Tapi jangan khawatir. Kasim Hu, ada cara untuk menolongku? Aku cuma melakukan ini karena kita sangat cocok. Kalau kamu mati, aku bisa mengirim kabar ke keluargamu. Terima kasih banyak. Xiao Huozi, kamu tahu gaji bulanan kita sebagai Kasim berapa? Kurasa 2 tahil perak per bulan. Lorisiko membunuh di orang lintas zaman. Kamu dapat 500 tahil. Coba kau bilang berapa tahun kita para Kasim harus bekerja, benar kan? Kau orang lintas zaman. Kasim Hu, penduduk asli yang sebenarnya biasanya memanggilku ayah angkat. Kau adalah orang lintas zaman.
Semua orang lintas zaman harus mati. Kenapa kau ingin membunuh orang lintas zaman? Apa dendamu pada mereka? Random lintas zaman di kota kekaisaran sudah ditakdirkan mati. Kau pasti MT. Kenapa mau bunuh orang lintas zaman? Kenapa? Kami penduduk asli dan orang lintas zaman tidak akan hidup bersama. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Sangat mengerikan. Kau akan mati tanpa dikuburkan dengan layak. Hahaha. Siapa di sana? Berhenti, siapa di sana? Menjawab Tuan, saya baru saja ditugaskan ke Istana Han Kun. Saya Xiao Huozi. Ini plakat identitas saya. Kenapa kau sendirian di sini? Ikut kami. Pelayan istana yang sangat cantik. Jenderal Tiesu, sudah larut sekali. Apa yang membawa Tuan ke sini? Nona Qingtao, kantor urusan istana baru mendapat kiriman kasih muda. Dia ini ditugaskan ke Istana Han Kun. Baik, sudah merepotkan Jenderal Tiesu. Tidak repot sama sekali. Kalau begitu Istana Han Kun yang menilainya sendiri. Saya pamit. Penilaian apa? Ikut aku. Lancang, cungkil matanya. Lakukan. Ampun Tuan Putri Pertama, saya melihat ada genangan air di situ. Saya takut Anda terpeleset. Xiao Huozi, aku tanya kau. Cahaya bulan terang di tepi ranjang. Lanjutkan baitnya. Hah? Cahaya bulan terang di tepi ranjang. Lanjutkan baitnya. Waduh, dia juga orang lintas zaman. Tidak mungkin. Saya tidak mengerti soal puisi. Dia mau apa sih? Pertanyaan sederhana seperti ini. Kau saja tidak bisa menjawab, tidak berguna. Kalian semua, pergi. Aku akan menginterogasinya sendiri. Baiklah, kalau begitu saya mati saja. Berdirilah. Xiao Huozi, hanya kita berdua di sini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau masih tidak bisa menjawab pertanyaannya, aku akan mengeksekusimu. Dengarkan baik-baik, ganjil berubah, genap tetap. Wah, sial. Ganjil berubah, genap tetap. Tandanya tergantung kuadran. Apa maksud Tuan Putri ini? Mungkinkah dia benar-benar orang lintas zaman? Menjawab Tuan Putri, saya benar-benar tidak tahu. Kau benar-benar tidak takut mati. Pengawal. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Baik. Apa artinya ini? Apa tadi aku tidak salah menjawab? Apakah ini semua bagian dari ujian? Xiao Huozi, Tuan Putri memerintahkan kami untuk menanyaimu satu kali terakhir. Ganjil berubah, genap tetap. Apa baris selanjutnya? Saya benar-benar tidak tahu. Benarkah? Ini kesempatan terakhir. Saya benar-benar tidak tahu. Habislah sudah, baru saja datang kemari langsung mati. Berdirilah. Selamat. Kau lulus penilaian.
Ini adalah pil Ziqing dari Tuan Putri pertama. Minumlah, wajahmu yang bengkak akan segera sembuh. Ayo, ikuti aku ke kamarmu. Masuklah. Syahwazi, kita berasal dari kampung halaman yang sama. Mari kita saling menjaga mulai sekarang. Kau sebaiknya beristirahat sekarang. Aku akan pergi. Betapa bagusnya jika semua orang di dunia ini menggemaskan seperti dia. Xiao Huozi, istana ini terlalu dingin. Ini selimut untukmu. Tambahkan yang ini. Oh, terima kasih. Benar-benar satu kampung. Bahkan melipat selimut pun adalah kebiasaan kampung halaman. Lipat tepi selimut, gandakan rezeki. Aku sangat ketakutan tadi malam. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Ya. Gandakan rezeki. Ya? Aku benar-benar tidak mengerti. Wajah Warren bengkak semua seperti kepala babi. Tapi King Tao masih sangat memperhatikannya. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Yang mengawal Kasim baru adalah Kasim Hu. Sekarang dia menghilang. Orang ini pasti terlibat. Qing Tao, pergi ke Istana Putri. Qing Tao, kamu sebaiknya pergi ke Istana Putri. Aku bisa urus ini sendiri. Oh, ini bumbu 5 rempah dapur kekaisaran. Bawakan ke dapur belakang untukku. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Wajahnya begitu tampan. Pergilah. Kenapa dia malah jadi Kasim? Aku harus menyembunyikan identitasku sebagai orang lintas zaman. Dan tidak boleh ada yang tahu kalau aku Kasim palsu. Nasib sial apa ini? Xiao Huozi ya. Halo, aku Xiao Zuzi ya. Mulai sekarang kita akan bekerja sama. Hei, ini makanan khas kampung halamanku. Mau coba? Ah, boleh. Gerakan tangan itu, ternyata kamu orang lintas zaman. Hanya orang lintas zaman yang merokok yang tahu itu. Apa-apaan ini? Kasim Hu yang mengantar Kasim baru itu sudah hilang berhari-hari. Apa dia tahu identitasmu di perjalanan ke sini jadi kamu bunuh dia? Tidak. Penjaga Qiutian, penjaga Qiutian. Aku menemukan orang lintas zaman. Cepat kemari. Di mana orang lintas zaman itu? Tuan Putri pertama, aku menemukan bahwa Xiao Huozi adalah orang lintas zaman. Oh, Xiao Zuzi, kamu punya bukti? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dia pakai gerakan tangan yang cuma orang lintas zaman yang tahu. Xiao Huozi, apa yang mau kamu katakan? Dia bohong, aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu kenapa Kasim Zhu memfitnahku seperti ini. Xiao Zuzi, kamu tahu apa konsekuensinya kalau kamu berbohong? Tuan Putri pertama, aku berani pertaruhkan nyawaku. Xiao Huozi ini pasti orang lintas zaman. Apa gunanya pertaruhkan nyawa? Di sini kan tidak ada kamera. Aku bisa saja terus-terusan menyangkal. Tuan Putri, kenapa tidak bunuh saja keduanya? Agar selesai sekali untuk selamanya. Lebih baik salah membunuh daripada membiarkannya lolos. Tidak. Aku justru merasa Xiao Huozi ini cukup menarik. Yang lain semua berlutut ketika melihatku. Tapi kamu sama sekali tidak takut padaku. Kenapa kamu tidak menghindar?
Aku bahkan tidak sempat bereaksi. Karena aku tidak takut. Kenapa kamu tidak takut? Tidak takut. Berarti tidak takut. Hahaha. Menarik. Tak kusangka seorang Kasim bisa punya nyali seorang pria. Jika kamu bisa melewati ujian cermin langit kacau nanti, aku akan membuat pengecualian dan merekrutmu ke pengawal Kyutian. Apa maksudnya ujian cermin langit kacau apa? Panggil cermin langit kacau. Tuan Putri, cermin langit kacau ini memang bisa mengidentifikasi orang lintas zaman, tapi menggunakannya selama 15 menit akan melemahkanmu selama setengah bulan. Ini cuma Kasim rendahan, bunuh saja dia. Untuk apa repot-repot begini? Ini palsu kan? Masa iya ada sesuatu yang bisa memverifikasi identitas seperti ini? Ini kan bukan dunia fantasi. Mereka pasti cuma menggertakku. Panggil cermin langit kacau. Selidiki sebab akibat, pantulkan segala hal. Tuan Putri, Anda gegabah. Apakah kamu mempertanyakan penilaianku? Hamba tidak berani. Mereka sedang acting. Mereka pasti semua terlibat dalam sandiwara ini. Aku tidak percaya benar-benar ada sesuatu yang bisa mendeteksi orang lintas zaman. Masyarakat modern saja tidak secanggih ini. Ini? Benda apa ini? Kamu tamat. Cermin langit kacau bisa menguji garis keturunan. Garis keturunan orang lintas zaman tidak cocok dengan penduduk asli. Kau pasti akan gagal dalam ujian ini. Huoran, hari ini kamu pasti mati. Ini asli? Menguji garis keturunan? Dunia ini juga punya unsur fantasi? Tuan Putri pertama silakan. Bisa membuat Tuan Putri mau mengeluarkan tenaganya untuk mengaktifkan cermin langit kacau untukmu. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Gawat. Tuan Putri pertama. Tuan Putri pertama. Tuan Putri pertama. Saya bisa jamin Xiaohuozi bukan orang lintas zaman. Dia dari Qianan, sama seperti saya. Oh? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tuan Putri pertama. Di Qianan, kami punya kebiasaan melipat sudut selimut. Pagi ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri dia melipat sudut selimutnya. Dia orang lintas zaman atau bukan? Begitu aku mengaktifkan cermin langit kacau, kita akan segera tahu. Cermin langit kacau, bangkitlah. Cermin langit kacau, bangkitlah. Xiaohuozi melangkah ke depan cermin. Cepat. Huoran, lihat bagaimana kamu mati. Baiklah. Aku uji. Orang lain yang lintas zaman jadi Kasim diberkahi dengan keberuntungan asmara. Kenapa aku malah terjebak di dunia sialan ini? Bunuh saja aku, cepat selesaikan. Ciri orang lintas zaman diaktifkan, memperoleh bakat penyamaran, dapat menyamar sempurna sebagai penduduk asli dunia ini. Ciri orang lintas zaman? Benda apa ini? Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas orang lintas zaman. Bagaimana dia bisa meninggalkan bayangan di cermin langit kacau? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa maksudmu cermin keluarga kekaisaran bermasalah? Mohon maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba tidak bermaksud begitu. Menjebak rekan kerja. Apa hukumannya untukmu? Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri. Hamba juga khawatir tentang orang lintas zaman menyusup ke istana Han Kun. Tuan Putri, ampunilah saya. Katakan, bagaimana kita harus menanganinya? Mau satu? Mengujiku. Tunggu sebentar.
Bagaimana kalau begini? Lebih enak pakai bubuk 5 rempah. Ini. Celupkan. Kamu tahu juga mana yang enak. Hari ini kamu lepaskan aku. Di masa depan aku pasti akan menjaga kamu. Hei, kamu ambil terlalu banyak. Xiao Juzi, apa maksud gerakanmu itu? Hebat, ternyata kamu orang lintas zaman itu. Bawa dia pergi. Eksekusi. Ya, Hei, Tuan Putri. Bawa Xiao Huozi ke kamarku. Ya, Apa yang kamu lihat? Salam hormat, Tuan Putri. Xiao Huozi. Sebenarnya kamu adalah orang lintas zaman, kan? Bukan. Kalau begitu, apakah kamu kenal dengan Li Bai? Tidak kenal? Sial, ada apa dengan wanita ini? Kok dia tahu banyak hal modern? Woran, tenang. Sekarang kamu adalah seorang Kasim. Kalau identitas Kasim palsumu ketahuan, kamu akan tamat. Xiao Huozi, aku tanya kamu, siapa itu kaisar pendiri Qin? Tidak tahu. Siapa itu Zhuge Liang? Tidak yakin. Apakah aku cantik? Ya? Apakah wanita di tempat asalmu semua pakai stocking hitam? Ya. Stocking... Apa itu stocking hitam? Tuan Putri, tanah kelahiranku cuacanya keras dan dingin. Wanita di sana berpakaian sangat tertutup. Aku benar-benar tidak tahu apa itu stocking hitam. Tuan Putri, Qingtao ingin menghadap. Ada apa? Tuan Putri, Huaran tidak mungkin orang lintas zaman. Mohon, Tuan Putri jangan menyulitkannya. Cukup. Kalau kamu berani membelanya lagi, aku akan menghukummu juga. Lukamu sudah sembuh. Kamu cukup tampan. Pantas saja Qingtao membela dirimu. Tuan Putri, Qingtao membelaku karena kami berasal dari satu kampung. Cukup. Karena cerminnya sudah mengonfirmasi identitasmu, aku tentu tidak akan menyusahkanmu. Kemarilah, lebih dekat. Sayang sekali, kau seorang Kasim. Apakah Tuan Putri berharap aku bukan seorang Kasim? Apakah dia punya pikiran khusus tentangku? Untungnya kau hanya seorang Kasim. Kalau tidak, dengan kedekatanmu dengan dayang pribadiku Qingtao, aku bisa membunuhmu ratusan kali. Wanita gila. Aku berjanji padamu, kalau kau bukan orang lintas zaman, aku akan mengizinkanmu bergabung dengan pengawal Qiutian. Selain itu, hari ini kau menangkap orang lintas zaman. Ini hadiah 500 tahil untukmu. Terima kasih, Tuan Putri. Kau boleh pergi. Baik. sekarang kau sudah jadi pengawal Qiutian. Hari ini aku akan mengajakmu melihat penjara Qiutian. Penjara Qiutian, tempat seperti apa itu? Tentu saja tempat kami memenjarakan orang lintas zaman. Tempat yang memenjarakan orang lintas zaman. Mungkin aku bisa mencari tahu mengapa dunia ini begitu membenci orang lintas zaman, lalu mencari cara untuk kembali ke dunia modern. Lihat, sudah aku bilang orang ini terlihat cukup tampan dalam seragam baru. Dia memang tampan, tapi sayangnya dia seorang Kasim. Zukwe, kalau dia bukan Kasim, orang setampan ini tidak akan ada di istana Han Kun kita. Benar. Dengan ratusan Kasim di istana kita, kami belum pernah melihatmu bersikap baik pada siapapun sebelumnya. Kalian menggodaku lagi. Aku tidak mau bicara dengan kalian lagi. Zukwe, kau bilang istana Han Kun punya banyak Kasim, tapi aku belum melihat satupun. Karena mereka semuanya sudah mati. Seperti yang kuduga, wanita-wanita ini memang gila semua.
Keluarkan aku. Keluarkan aku. Wanita ini bernama Qiu Xiang. Dia masuk istana bersama sekelompok calon dayang. Dia konyol. Di tengah musim dingin, dia bersikeras pergi ke jembatan batu untuk menari telanjang kaki dengan gaun merah. Tuan Putri akhirnya melihatnya dan langsung memotong kakinya di tempat. Aduh, kamu terlalu banyak menonton sinetron. Oh tahu, Tuan yang sampaikan pada Kaisar, aku tahu puisi, lagu dan tarian. Masukkan aku ke istana. Begitu aku mendapatkan perhatian Kaisar dan menjadi permaisuri, aku akan memberimu hadiah yang besar. Menurutmu, para wanita ini konyol atau tidak? Mereka bahkan nggak tahu kaisarnya cewek dan sudah mau jadi selir. Apa otak mereka sudah rusak? Apa kalian sungguh kasih puisiku ke Kaisar? Begitu lihat, dia pasti kagum sama bakatku. Hahaha, Tuan, tabel perkaliannya sudah saya hafal. Boleh minta makanan? Kasih makanan ke sel nomor 12. Terima kasih, Tuan. Jadi begini caranya penduduk asli dapat pengetahuan modern. Sebenarnya ada berapa orang yang pindah dimensi ke dunia ini? Mereka bahkan belajar dari para pendatang. Penduduk asli ini cukup lihai. Bicara, di mana tepatnya markas para pendatang itu? Kenapa kalian datang ke negara kami? Mau bicara atau enggak? Waduh. Gawat, aku ketahuan. Ketawa apa? Ketawa apa? Kamu tahu yang paling kubenci sepanjang hidupku? Apa? Cewek. Kalian berdua cewek datang menginterogasiku. Lebih baik mati daripada bicara. Ayo pukul aku. Pukul sampai mati. Mungkinkah alasan dia nggak bicara selama sebulan penuh karena ini? Aku nggak tahu. Xiao Huozi, bantuin aku interogasi orang lintas zaman ini. Di mana markas mereka? Lalu, kenapa mereka datang ke negara kami? Dia nggak membongkarku. Dia jelas-jelas pakai bahasa Inggris itu buat menyaring orang lintas zaman. Mungkin dia mau ngomong sesuatu padaku. Kalau aku langsung setuju, pasti bakal dicurigai. Aku baru saja datang. Bukannya nggak pantas. Anggap aja bantuin aku. Orang ini orang penting. Kami susah payah nangkap dia. Dia ngumpulin banyak orang lintas zaman. Kalau begitu aku coba dulu. Kalau gitu kami minum teh dulu. Biar Xiao Huozi tanya dia dulu. Ayo. Bicara, di mana orang lintas zaman lainnya? Apa tujuan kalian datang ke dunia ini? Kamu bisa baca bahasa Inggris. Jujur, apa kamu juga orang lintas zaman? Bukan. Kamu bohong. Jujur, apa kamu orang baik? Apa aku punya 2 nyawa di tanganku? Mungkin. Aku orang baik. Kamu nggak bohong. Anak muda, kemarilah. Tolong aku. Buka lukaku di perut dan ambil liontin jade yang ada di dalamnya. Pergi ke penginapan kota utara, cari seorang gadis bernama Ruyan. Berikan ini padanya.
Kenapa kau percaya padaku? Setiap orang lintas zaman punya kesempatan untuk membangkitkan bakat. Bakatku adalah deteksi kebohongan. Kita sama-sama orang lintas zaman. Hanya dengan saling membantu, kita baru bisa bertahan hidup di dunia ini. Kenapa orang-orang di dunia ini begitu membenci orang lintas zaman? Tuan, Sudah tidak ada waktu. Pergi ke kota utara dan temui Ruyan. Dia akan memberitahumu segalanya. Cepat, ambil cambuknya. Pukul aku. Cepat. Aduh, kau mau membunuhku? Pelan-pelanlah. Sakit banget. Lebih keras. Pukul aku lebih keras. Pukul lebih kuat. Lebih keras. Aduh. 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 Sakit. Sakit banget. Aduh. Xiao Huozi biasanya terlihat begitu lembut, tapi pukulannya lumayan keras. Aduh. 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 Aku katakan, sakit sekali. Aku nggak tahan lagi. Mereka berkumpul di kedai kota utara. Hanya itu yang ku ketahui. Sisanya aku benar-benar nggak tahu apa-apa lagi. Kau ternyata berhasil menginterogasinya sampai bicara. Pergilah istirahat. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Haruskah aku mengantarkan Leontin ini atau tidak? Tidak, aku harus mencari tahu. Aku nggak bisa hidup berhati-hati seperti ini lagi. Qing Tao, kenapa kau kemari? Aku pikir kau belum makan, jadi kubawakan roti kukus. Kau sudah jadi Kasim, masih saja genit. Aku nggak mau ngobrol sama kau. Di dunia ini kalau mereka nggak membunuh orang lintas zaman, mungkin nggak akan terlalu buruk. Chuan Wu, kau di sini ngapain? Ikut aku Mau kemana? ke kedai kota utara untuk membunuh orang. Xiao Huozi, kau nggak bisa ilmu bela diri. Sembunyi di sini dulu. Hei, Orang lintas zaman, kalian semua mati. penduduk asli cari mati. konflik antara orang lintas zaman dan penduduk asli sudah meningkat sejauh ini? Wanita itu juga orang lintas zaman. Bunuh dia, kejar dia. Aduh, pengawal Qiutian. Apakah kamu Ruyan? Siapa kamu? Katakan padaku, apakah kamu Ruyan? Kalau tidak bicara, kamu mati. Chen Qing mengirimku untuk mencari Ruyan. Ini tanda yang dia berikan padaku. Kamu sudah bertemu Tuan Chen? Bakat Tuan Chen adalah mendeteksi kebohongan. Karena dia memberimu liontin giok ini. Itu membuktikan kamu bisa dipercaya. Dia mengirimku untuk mencarimu dan bertanya bagaimana menyelesaikan konflik antara orang lintas zaman dan penduduk asli. Selain itu, bagaimana kembali ke era modern. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pertanyaan-pertanyaan ini, setelah ini selesai, datanglah ke Savilion Zuichun. Akan kuberitahu nanti. Agar kau tidak dicurigai orang lain, maafkan aku. Tapi tetap saja, kamu tidak perlu benar-benar menusukku, kan? Kalau tidak mau mati, jangan bergerak. Wah, celaka. Aku tamat, celanaku dalam benar-benar dilepas. Identitasku sebagai Kasim palsu terbongkar. Tunggu. Dia mungkin tidak menyadarinya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Lalu, Qing Tao yang mengganti bajuku. Dia sudah tahu, dia tidak akan melaporkanku, kan? Xiao Huozi,
Kamu benar-benar beruntung. Pedang itu kebetulan melenceng dari jantungmu. Kalau tidak, mandi obatku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kita menghancurkan markas orang yang pindah dimensi. Intel yang kamu ekstrak sangat penting. Mulai hari ini. Kamu adalah kapten penjaga penjara surga. Setara pangkatnya dengan Zuke, Xuanwu, Qinglong, Baihu. Setara kedudukannya. Terima kasih Putri Tertua. Putri Tertua, hamba ini ada yang ingin dilaporkan. Hamba ini ada yang ingin dilaporkan. Ada apa? Lihat, Xiao Huozi terluka parah. Bisakah dapur kekaisaran mungkin menyiapkan beberapa tonik untuknya? Diizinkan. Qingtao, apakah kamu yang mengganti bajuku? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kamu sudah berendam di bak mandi obat selama 2 hari. Kamu bisa mandi dan keluar sendiri. Aku akan ambilkan air panas untukmu. Qingtao. Lepaskan aku. Pembohong. Qingtao, aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Kalau aku bohong padamu, biarlah aku disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Sudahlah. Kamu memaafkanku? Tapi, bagaimana kamu lolos dari Kebiri melakukan ini? Ini adalah kejahatan berat. Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat. Sejak aku masuk istana, kamulah yang paling baik padaku. Aku sudah bersumpah akan membalas budimu seumur hidupku, akan baik padamu. Soal Kebiri itu salahku. Bisakah kamu membantuku menyimpan rahasia ini? Aku mengerti. Aku akan bantu kamu simpan rahasianya. Sekarang lepaskan aku dulu. Apakah aku layak untuk dicintai? Kalau dia tahu siapa tanpa tu siapa diriku sebenarnya? Apakah dia masih akan menyukaiku? Gadis itu masih malu-malu, dia malah kabur. Tapi sekarang urusan Kasim palsu itu seharusnya tidak berisiko terbongkar. Baru sembuh dari luka sudah mau keluar istana. Menurut peraturan, kamu tidak boleh keluar istana saat sedang memulihkan diri. Kakak Xuanwu, aku tahu saat ini kamu keluar untuk beli arak. Kamu sangat cantik. Bagaimana kalau kamu pulang dan tidur lagi? Aku yang akan belikan untukmu. Benarkah? Kamu benar-benar pikir aku cantik? Tentu saja. Kau benar-benar adik kecil yang baik. Baiklah, ambil token pinggangku dan pergilah. Drunken Spring Pavilion. Akankah aku akhirnya mengetahui kebenarannya? Ayo, isi lagi. Minum. Ayo, minum. Arak ini benar-benar enak. Habis, hahaha. Minum. Hei. Untuk keamanan, kita masih perlu memverifikasi identitasmu. Ucapkan tabel perkalian. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 4 adalah 4, 1 kali 5 adalah 5, 3 kali 7 adalah 21, 4 kali 7 adalah 28, 5 kali 7 adalah 35, 9 kali 9 adalah 81. Tabel periodik unsur. Ucapkan. Yang benar aja. Aku datang ke zaman kuno cuma untuk ujian, hidrogen, helium, litium, berilium, boron.
Sisanya aku tidak ingat. Baiklah. Mari duduklah. Ini Minum. kalian bahkan bikin cola? Di dunia ini, orang yang transmigrasi sudah ada selama 500 tahun. Jangan remehkan kreativitas orang yang transmigrasi. Nona Ruyan, bisa jawab pertanyaanku sekarang? Baiklah, silakan. Kenapa dunia ini memburu orang-orang yang pindah dimensi? Orang-orang yang pindah dimensi tidak ditandai untuk mati sejak awal. Dari yang ku ketahui, 500 tahun yang lalu, orang-orang yang pindah dimensi dan penduduk asli tidak punya permusuhan yang nyata. Keretakan terjadi 300 tahun yang lalu. Jadi kenapa saat itu? Ada yang bilang itu karena orang-orang yang pindah dimensi mencuri sumber daya dari penduduk asli. Yang lain bilang, orang-orang yang pindah dimensi saat itu terlalu brutal. Alasan pastinya, kami tidak tahu. Bagaimana dengan kembali ke era modern? Kamu tahu caranya? Kami hanya tahu pasti ada cara untuk kembali. Tapi detail caranya, kami benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa, lalu siapa yang tahu? Keluarga Kekaisaran Dacian. Apa? Kami orang-orang yang pindah dimensi yang bersatu, selama hampir 1 abad, telah pergi, satu demi satu, ke keluarga Kekaisaran mencari jawaban. Tapi tidak satu orang pun yang berhasil menemukannya. Kamu sudah dapat kepercayaan dari Putri Mahkota, bergabung dengan penjaga penjara surga. Mungkin jawaban ini bisa kamu coba cari sendiri. Maksudmu Putri Mahkota mungkin punya petunjuk? Tepat sekali. Bagaimana caranya dapat kepercayaan Putri Mahkota dan ungkap kebenaran dunia ini? Bos, apa itu? Oh. Pelanggan, mata Anda tajam. Ini adalah penemuan langka dari orang yang pindah dimensi yang akhirnya ada di wilayah Dacian kami. Namanya matahari kecil. Di dalamnya ada benda ini yang disebut baterai. Dengan menekan sederhana bisa memancarkan panas yang sangat tinggi. Seketika seluruh ruangan jadi hangat. Xuanwu bilang, Putri Mahkota sejak kecil punya tubuh yang sangat dingin. Di musim dingin dia mudah kedinginan, tangan dan kakinya dingin. Aku harus dapatkan ini. Bos, berapa harganya? Tidak mahal. 3.000 tael. Mahal sekali. Wahai bos yang baik, tahukah Anda betapa langkanya barang ini? Hanya orang yang pindah dimensi yang bisa membuatnya. Dan kondisinya masih sempurna. Hampir mustahil untuk menemukannya. Begini ini yang akan kulakukan. Aku akan bayar 500 tael sekarang dan tinggalkan ini sebagai jaminan. Sisanya akan kubayar secepat mungkin. Seorang kapten penjaga surga tahanan. Tentu saja, Tuan. Tentu saja. Siapa yang berani mengizinkan Xiao Huozi keluar istana tanpa izin? Aku menanyaimu, bicara. Putri, Xiao Huozi bilang dia akan membelikanku arak. Aku tidak berpikir panjang, aku salah. Putri masih mencurigai Xiao Huozi? Orang yang pindah dimensi yang kabur di kota utara waktu itu masih berkeliaran di ibu kota. Aku khawatir mereka mungkin menemukan Xiao Huozi dan menyakitinya. Aku belum pernah melihat Putri begitu memperhatikan seorang pria. Aku salah. Aku akan mencarinya sekarang. Kakak Xuanwu. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Keluar istana tanpa izin. Hukuman mati mungkin bisa dihindari, tapi bukan berarti bebas dari hukuman. Putri, aku membelikanmu makanan. Bakcang dari jalan selatan, ayam panggang dari gerbang utara, kue kembang sepatu dari gerbang selatan. Kupikir Putri mungkin bosan dengan makanan istana, jadi kubawakan sesuatu yang berbeda. Semua ini tidak murah. Xiao Huozi, berapa gajimu per bulan? Kamu hanya dapat 500 tael karena membunuh orang yang pindah dimensi itu. Apakah semuanya sudah habis? Ya. Putri, Xiao Huozi membeli semua ini khusus untuk Putri. Silakan cicipi. Aku tidak mau. Bawa pergi.
Kalau begitu aku bawa semuanya pergi. Pergi. Tiga, dua, satu. Xiaohuozi, berani sekali kamu. Siapa yang mengizinkanmu keluar istana? Karena kakak Xuanwu selalu baik padaku, aku hanya ingin membantunya. Membantu? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Daripada buang-buang waktu, seharusnya kamu beristirahat dan memulihkan diri. Jangan lupa, kamu milikku. Dan kenapa kamu berbohong? Semua makanan ini harganya tidak lebih dari 50 tael. Tapi, kamu bilang menghabiskan 500. Mencari muka? Xiaoson, apa yang membuatmu berpikir untuk membelikan ini untukku? Kudengar putri bahwa tubuh putri secara alami dingin. Mengingat musim dingin akan segera tiba, hamba khawatir yang mulia akan kedinginan. Hamba melewati pavilion 100 harta dan melihat benda ini. Cukup, seharusnya kamu lebih fokus pada tugasmu. Jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal sepele. Siapa yang minta matahari kecilmu? Kalau begitu hamba mohon diri. Yang mulia. Xiaohuozi bilang, dia membeli ini di pavilion 100 harta. Tapi, sepengetahuan hamba, barang ini harganya jauh lebih mahal dari 500 tael. Dia pasti tidak mampu membelinya. Pergi dan selidiki. Baik. Yang mulia. Hamba sudah tahu. Hamba sudah memeriksa pemilik toko di pavilion 100 harta. Matahari kecil ini harganya 3.000 tael. Sudah hamba duga. Xiaohuozi membohongiku. Matahari kecil ini, dia pasti mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Xiaohuozi, dia memang membelinya di pavilion 100 harta. Dia yang membeli matahari kecil itu. Dia membelinya di sana. Lalu bagaimana dia bisa membayar jumlah sebesar itu? Dia menggunakan cap resminya sendiri sebagai jaminan untuk lebih dari 2.000 tael. Dia membelinya dengan cara berhutang. Benar, katanya dia akan melunasinya perlahan dari tunjangan bulanannya. Apa dia sudah gila? Ini seorang anggota rumah tanggaku harus membeli barang dengan cara berhutang? Katakan, apa dia gila atau bagaimana? Apa dia gila? Si bodoh itu. 2.000 tael, 100 tahun pun kamu tidak akan bisa melunasinya. Dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Orang lain melakukan hal kecil saja, sudah tidak sabar untuk pamer dan mengklaim jasa. Tapi kamu hanya diam saja. Aku memarahimu, dan kamu bahkan tidak menjelaskan. Tapi, ini memang sangat hangat. Pergi dan lunasi hutang Xiaohuozi. Yang mulia, alokasi bulan ini untuk Istana Hunkun belum juga tiba. Apa? Bulan lalu mereka sudah memotong 1/4 dana Istana Hunkun. Dan sekarang pembayaran bulan ini ditunda? Apa yang coba dilakukan Gu Chaohuang? Aku akan menyelesaikan ini dengannya sekarang. Ini. Enak, kamu juga coba. Baik. Ini apa yang terjadi? Apa mereka akan berkelahi lagi? Apa? Sang kaisar dan sang putri mahkota tidak akur. Selama bertahun-tahun, mereka sering terlibat pertengkaran setiap beberapa bulan. Bukankah mereka bersaudara? Ya, tapi Yang Mulia selalu ingin membawa pasukan pengawal langit putri mahkota di bawah komandonya sendiri. Putri mahkota menolak. Karena itu, konflik di antara mereka tak pernah berhenti. Nggak apa-apa kalau dua orang gila itu saling bunuh. Namun ada satu hal yang mereka secara mengejutkan bersatu padu, yaitu memburu orang yang pindah dimensi. Hei, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Beberapa hari terakhir ini aku bahkan belum melihat wajah putri mahkota. Sama sekali nggak ada kemajuan. Kapan aku bisa kembali ke era modern? Oh iya, karena kamu bisa menyatukan orang yang pindah dimensi, kenapa nggak mengorganisir bersama untuk menggulingkan dinasti Qian? Sebenarnya, kami yang pindah dimensi juga telah menyebabkan kerugian bagi penduduk asli. Kamu harus tahu, beberapa orang yang pindah dimensi bisa membangkitkan bakat khusus, kan? Ya. Bakatku adalah rekoleksi. Aku bisa menarik orang ke dalam peristiwa yang sudah terjadi.
Kami hanya ingin hidup dan tidak mengganggu dunia ini. Ini Lihat, ini lihat. Penguji yang terhormat, saya Zhang Qiang. Orang tua saya sudah meninggal sejak dini. Saya membawa adik perempuan saya untuk mengikuti ujian kekaisaran. Saya dengan rendah hati memohon penguji yang terhormat untuk mengizinkan adik saya masuk ke ruang ujian, hanya untuk mencari tempat beristirahat. Setelah ujian selesai, kami akan segera pergi. Ini adalah area ujian Ishbadis. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Nini, tunggu kakakmu di luar. Hari ini, kakakmu akan mengikuti ujian puisi, mata pelajaran terbaikku. Aku sudah belajar dengan rajin selama 30 tahun. Hari ini, aku pasti akan lulus ujian kekaisaran. Lalu, kita akan punya cukup makanan dan pakaian hangat. Kak, Nini sangat lapar. Anak baik, setelah ujian, aku akan ajak kamu makan enak. Oke. apa artinya ini? Terus tonton. Tidak mungkin. Sejak kecil aku adalah anak ajaib dalam puisi. Aku belajar dengan rajin selama 30 tahun. Aku butuh 1 jam untuk membuat 1 puisi. Tapi dia hanya butuh 7 langkah. Ini jangan-jangan dia... Tepat. Ini adalah penduduk asli yang dijadikan batu loncatan bagi para transmigran. Kak, aku sangat kedinginan dan lapar. Ini hanyalah ilusi. Sebuah kenangan. Kamu, aku, kita hanyalah penonton. Kak, katanya kamu diusir dari ruang ujian karena terlibat duel puisi. Apakah itu artinya kamu tidak perlu ikut ujian tahun ini? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin di dunia ini, seseorang bisa mengarang karya luar biasa hanya dalam 7 langkah? Tulisannya sangat jelek. Bagaimana mungkin dia menghasilkan karya yang begitu brilian? Aku tidak percaya. Orang tuaku, untuk membiayai studiku, mereka menolak membeli obat saat sakit. Mereka meninggal karena sakitnya. Aku menjual semua harta keluarga dan membawa adikku ke ibu kota untuk ujian kekaisaran, hanya untuk diusir dari ruang ujian. Mengapa? Mengapa? Anak ini mati kedinginan. Nini, maafkan aku adik. Aku sangat menyesal. Dalam waktu yang dia butuhkan 7 langkah, dia mengalahkan 30 tahun belajarku yang rajin. Makan. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Aku tidak menginginkan nyawamu. Mengapa? Mengapa 30 tahun kerja kerasku berakhir kalah darimu seperti ini? 30 tahun kerja keras? Biar ku beritahu sesuatu. Aku hanya seorang pemalas. Aku hanya tak sengaja melantunkan puisi kuno dan benar-benar menghancurkanmu. Sulit dimengerti ya? Jadi, di antara kita para transmigran, ternyata benar-benar ada banyak yang menimbulkan kerugian sebesar ini pada penduduk asli. Bayangkan jika aku di posisi mereka. Orang-orang seperti kita sungguh tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Kami hanya ingin mencari jalan pulang dan membersihkan kesalahpahaman antara kami dengan penduduk asli. Kamu sebaiknya kembali sekarang. Transmigran dan penduduk asli, sebenarnya untuk apa kita berjuang? Mengapa kita bertarung sampai mati? Kesalahpahaman apa yang ada di antara kita? Sepertinya, aku harus segera memenangkan hati Putri Mahkota. Aku penasaran, apakah aku akan mendapat kesempatan bertemu Sang Permaisuri? Pergi dari hadapan putri ini, keluar. Kalian semua, keluar. Xiao Huozi, kau kembali. Syukurlah, kamu harus menolong kami. Apa yang terjadi? 3 hari lalu, sang putri bertengkar dengan Yang Mulia Ratu.
Pasti dia terluka. Sejak kembali, dia terus murung. Dia mengurung diri di kamarnya, tidak makan minum sama sekali. Sudah 3 hari. Tolonglah kami. Bawakan makanan ini untuknya. Kenapa kalian tidak yang membawanya? Kami sudah mencoba. Tapi sang putri mengusir kami keluar. Dia bilang, kalau ada yang berani masuk lagi, kakinya akan dipatahkan. Dan kalian mau aku yang pergi? Kumohon. Bagaimana kalau kakiku patah? Apa kalian akan merawatku seumur hidup? Aku tidak mau pergi. Kalau begitu pilih. Pergi sekarang juga dan risiko kakimu patah. Atau sekarang juga kami yang akan mematahkannya untukmu. Lagi pula, kamu sudah seorang Kasim kecil. Kamu sudah kehilangan kaki ketigamu. Kehilangan 2 lagi tidak masalah. Membela kebiasaan makan yang mulia adalah kewajiban kami. Putri, Xiaohuozi, ada yang ingin kusampaikan. Keluar. Yang mulia, makanan ini akan kutinggalkan di sini, lalu aku pergi. Langkah satu lagi, kupatahkan kakimu. Putri, makanan ini akan kutinggalkan di sini, lalu aku pergi. Xiaohuozi, berani sekali kamu. Kamu percaya aku bisa memenggal kepalamu sekarang? Yang mulia, aku tidak masuk. 4 penjaga di luar ingin memotong kakiku. Kalau aku masuk, Yang mulia juga ingin memotong kakiku. Jadi kenapa tidak putri saja yang melakukannya? Cepatlah. Kamu... Aku tidak akan makan ini. Bawa pergi. Bagaimana kalau Yang mulia mengusir semua orang di istana Hunkun? Apa katamu? Beraninya. Kalian berdua adalah saudari. Luka Yang mulia parah dan tidak mau makan. Kalau sesuatu terjadi pada Yang mulia ratu akan menghukum kami juga. Jadi lebih baik Yang mulia yang melakukannya duluan. Beraninya dia. Gu Chaohuang benar-benar berani menahan dana untuk penjaga penjara surgaku dan dana untuk istana Hunkunku. Dia... Putri. Dingin sekali. Dingin sekali. Tubuhnya dingin sekali. Benar-benar konstitusi dingin bawaan. Cantik sekali. Jangan berpikir macam-macam. Secantik apapun dia tetap wanita gila. Tapi dia sangat dingin. Semoga tidak ada apa-apa. sangat dingin. Ibu Permaisuri Hange ingin bubur kacang merah. Ya ampun, pucat sekali. Sangat. Gu Chaohuang, semua masalahmu sudah kuselesaikan, Kak. Aku bahkan menjadikanmu kaisar. Apalagi yang kau inginkan dariku? Apa aku harus mendengar ini? Tidak, aku tidak boleh dengar lagi. Nanti cepat atau lambat aku akan dibungkam. Engkau ternyata bisa keluar dengan selamat. Terus, apa Putri Agung sudah mau makan sekarang? Masih belum mau makan, tapi jangan khawatir, aku sudah tahu mau makan apa, Putri Agung. Aku ikut, Prix. Apa kau yakin Putri Agung mau makan ini? Santai saja, aku yakin soal ini. Ambil token pinggangmu. Token pinggangku? Bukannya seharusnya ada di Pegadaian? Putri Agung yang menebusnya untukmu. Dan kau tidak perlu membayarnya kembali. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, jangan sembunyikan dari Putri Agung. Kupikir Gu Hange itu wanita yang dingin seperti es. Ternyata dia juga peduli pada orang lain.
Pemilik toko, 3 mangkuk bubur kacang merah bungkus. Siap. Wah, pelanggan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Kami hanya punya setengah mangkuk bubur kacang merah tersisa. Putri Agung sudah 3 hari tidak makan. Bagaimana setengah mangkuk bisa cukup? Bos, apa Anda sedang membuat bubur kacang merah lagi? Iya, sedang dibuat, tapi butuh waktu sekitar 1 jam. Terlalu lama. Dia udah 3 hari tidak makan. Kalau terlambat, aku khawatir tubuh yang mulia tidak akan kuat. Bos, setengah mangkuk itu bungkus dulu untukku. Siap. Ini, pelanggan. Setengah mangkuk bubur kacang merah. Terima kasih. Kak Xuanwu, bawa setengah mangkuk ini pulang dulu. Aku tunggu sisanya di sini. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Ternyata kau, antek pengawal penjara surga. Karena sudah bertemu, mati saja. Transmigran? Betul. Ikem adalah transmigran yang mulia. Kami pindah ke sini sebagai orang-orang terpilih. Hobimis harusnya diperintah oleh kami. Semua gara-gara kalian pengawal penjara surga yang merusak rencana kami. Mati. Kapten, kau baik-baik saja? Kapten, lukamu banyak berdarah. Pakai jubah ini. Bersihkan mereka. Aku terbangun karena lapar. Kenapa rasanya energi dingin di dalam tubuhku? Jadi jauh lebih baik? Ada apa ini? Baru saja. Ternyata Xiaohuozi yang membantuku ke tempat tidur. Dia berani sekali dia menyentuhku. Putri Qingtao membawakanmu makanan. Makanan apa? Aku tidak mau makan, bawa pergi. Putri, barang ini, kupikir Putri akan menyukainya. Xiaohuozi yang menyuruh membuatkannya khusus. Katanya, Putri pasti akan memakannya. Kurang ajar, apa yang membuatnya berpikir aku akan menyukainya? Bawa ke sini. Biar aku lihat sebenarnya apa barang ini. Kalau aku tidak suka, aku akan menghukumnya. Xiaohuozi, hebat sekali. Dia bahkan tahu selera Putri. Kurang ajar, berani sekali dia mengira-ngira isi hatiku. Xiaohuozi khawatir Putri tidak akan cukup. Jadi dia menyuruh Xuanwu membawa setengah mangkuk dulu. Dia ada di sana, menunggu penjual membuat lebih banyak. Di hari yang sedingin ini, dia masih menunggu di luar. Apa dia bodoh? Bagaimanapun juga, dia berani mengira-ngira isi hatiku. Aku akan menghukumnya. Xiaohuozi, kamu kenapa? Kenapa jalannya pelan sekali? Tidak apa-apa. Putri Huaran sudah kembali. Persilakan dia masuk. Kenapa Xiaohuozi hari ini aneh sekali? Dia bahkan pincang. Lat, jejak kaki di tanah ini ada darahnya. Xiaohuozi, kamu terluka? Xiaohuozi, kamu benar-benar kurang ajar. Berani sekali kamu mengira-ngira isi hatiku? Hamba tidak berani. Kamu bilang tidak berani? Aku tanya kamu, bagaimana kamu tahu aku ingin minum bubur kacang merah ini? Aku mendengar Putri bergumam tentang itu saat tidak sadarkan diri. Aku tanya lagi,
Baru saja. Apakah kamu yang membantuku ke tempat tidur? Saat itu kondisi putri kritis dipenuhi amarah. Hamba benar-benar tidak punya pilihan lain. Maksudmu kamu menyentuh tubuhku? Itu keadaan darurat. Hamba benar-benar tidak ada jalan lain. Apakah kamu pikir karena kamu menyelamatkanku, aku harus berterima kasih padamu? Bukan itu maksud hamba. Bicara keras, aku tidak bisa mendengarmu. Hamba tidak punya pikiran seperti itu. Bagaimanapun juga, kamu berani mengintip isi hatiku. Hari ini aku akan menghukum mati kamu. Berlutut dan minta ampun sekarang. Aku memberimu perlakuan istimewa, dan kamu benar-benar menjadi kurang ajar. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memotong salah satu lenganmu. Sebagai contoh. Xiao Huazi, kenapa kamu bisa sampai begini? Xiao Huazi, kenapa kamu bisa sampai begini? Aku pergi beli bubur kacang merah. Aku ketemu orang yang pindah dimensi. Aku mungkin tidak akan selamat. Mulai sekarang, aku tidak akan membuat putri marah lagi. Bubur kacang merah apa? Orang pindah dimensi apa? Jelaskan. Maafkan aku, bubur kacang merah ini jadi kotor semua. Aku cuma tidak bisa menghentikan pendarahannya. Aku akan membuat putri marah lagi. Kenapa kamu begitu bodoh? Maafkan aku putri, aku mengotori kamarmu. Aku akan pergi sekarang, kalau tidak, kamu akan marah lagi. Tidak, ini semua salahku. Aku tidak akan marah. Ini semua salahku. Xiao Huazi, Xiao Huazi. Xiao Huazi. Xiao Huazi, ada apa dengan Xiao Huazi? Katanya dia ketemu orang yang pindah dimensi. Kenapa tidak ada yang menemaninya? Kenapa? Cepat, bantu dia ke ranjangku. Cepat. Ya. Bagaimana dia bisa terluka parah begini? Orang-orang pindah dimensi itu pantas mati 10.000 kali. Putri, luka Xiao Huazi terlalu parah. Aku khawatir. 4 pengawal wanita, dengarkan perintahku. Suan Wu, pergi cari kakak gila itu. Ambil ginseng kaisar naga darinya. Kalau dia menolak, katakan ini padanya. Aku akan membakar malam ini dan hanguskan istana wangkiannya sampai rata dengan tanah. Aku serius. Ya. Zuke, pergi ke kantor tabib kerajaan. Bawakan aku pil panjang umur 9 revolusi. Kalau ada tabib yang berani membantah, tebas mereka untukku. Ya. Yang lainnya, perintahkan pengawal surga tahanan untuk menggeledah seluruh kota. Siapapun yang menangkap orang pindah dimensi yang melukai Xiao Huazi, potong mereka menjadi 1000 keping. Dia merawatku sepanjang malam. Putri, kamu sudah merawat Huoran sepanjang malam. Huoran sudah lepas dari bahaya sekarang. Mungkin kamu harus kembali dan istirahat. Banyak sekali darah di bajunya. Mungkin aku harus membantunya ganti baju baru. Wah, tidak. Kalau dia mengganti bajuku, identitasku sebagai Kasim palsu akan terbongkar. Qingtao, tolong aku, Qingtao. Putri, ini, tugas-tugas ini bisa Qingtao yang kerjakan. Izinkan Qingtao membawanya kembali, Putri. Dia akan berganti pakaian di sini, di kamarku. Putri, membiarkan Xiao Huazi berganti pakaian di sini sungguh sangat tidak sopan. Aku mohon Yang Mulia mengizinkan aku untuk membawanya kembali. Baiklah, bawa dia kembali. Oh, benar. Bawa juga pemanas kecil itu. Pastikan dia tidak kedinginan. Ya? Tunggu. Hati-hati di tangga istana. Jangan sampai menjatuhkannya. Ya. Huazi, kapan kamu mau bangun?
Xiao Huozi, kamu sudah sadar. Bagus, aku akan segera memanggil Yang Mulia. Sudah terlalu malam. Besok saja. Baiklah, kalau begitu istirahatlah dengan baik. Aku akan menemanimu di sini. Di hari yang sedingin ini, kamu duduk di sini dengan pakaian seperti itu? Tidak apa-apa. Qingtao tidak takut. Masuklah. Apa? Masuk. Hei, Huo Ran, ini... Aku hanya tidak ingin kamu kedinginan seperti ini. Ah, yang bener aja. Huo Ran, lukamu belum sembuh. Jangan banyak bergerak. Tanganmu sangat dingin. Bagaimana kalau ditempelkan padaku? Aku akan menghangatkannya untukmu. Sudahlah. Seluruh tubuhmu penuh luka. Tidak. Tanganku terlalu dingin. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam bajumu? Aha, Huo Ran. Hei, tidak boleh. Kamu jahat, suka usilin aku aja. Bukannya kamu suka. Nona Xuanwu. Lihatku lidah yang menjengukmu. Gimana lukamu? Sekarang sudah benar-benar baik. Rasanya aku bisa melawan 10 orang sekarang. Bergerak-gerak seperti ini. Tidak takut mati? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Mungkin aku kebanyakan minum obat. Tenaga dan darahku sedang sangat bergelora. Kamu ketawa apa? Huoran, kemari. Mengenai kejadian kamu menyentuhku itu, untuk kali ini aku maafkan. Tapi jangan berani-berani mengulanginya. Mengerti. Lain kali kalau Yang Mulia pingsan, aku akan berdiri melihat saja. Kamu... Sudahlah, nanti bersiaplah dan ikut aku ke Istana Wan Qian. Untuk apa? Menghadap Baginda. Hei! Kenapa ada juga Kasim kecil yang menghadap sidang? Hei, kamu cari mati? Tidak lihat dia bersama Yang Mulia? Oh. Baginda tiba. Kami menyambut Baginda. Bangunlah para menteri. Terima kasih, Yang Mulia. Aku mencium aura pembunuhan. Dia ingin membunuhku. 2 orang yang pindah dimensi secara radikal yang kamu tangkap beberapa hari lalu. Sudah dapat informasi apa-apa dari mereka? Yang Mulia, kami belum mendapatkan apa-apa. Tidak berguna. Gu Hange, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Kami membawanya untuk menghadap Yang Mulia. Kami baru saja mengangkatnya sebagai kapten pengawal tahanan. Beraninya kau, Gu Hange. Tanpa dekrit kekaisaran kami, kau berani mengangkat pejabat sendiri? Sudah terlaksana. Mau apa lagi? Gu Hange, apakah kau sudah hilang akal? Yang sebelumnya dengan orang lain kami tutup mata dan membiarkannya. Tapi sekarang kau malah mengangkat seorang Kasim sebagai pejabat, itu pun jabatan militer. Memangnya kenapa kalau dia Kasim? Sejak berdirinya dinasti Qian Agung kami, belum pernah ada pejabat yang seorang Kasim. Kalau begitu, biarlah dimulai dariku, Gu Hange. Kau? Kami sudah membawanya menghadapmu. Itu sudah menunjukkan rasa hormat yang besar. Jangan lancang. Apa katamu? Kalau kau ingin dia jadi kapten, boleh saja. Asalkan para pelaku pindah dimensi radikal itu bisa dibuat bicara, kami akan setuju. Dengan semua orangmu yang gagal mendapatkan apa-apa, sekarang kau malah mau orangku yang melakukannya.
Bikin. Kalau begitu, lupakan saja jabatan resminya. Gu Chao Huang, kau berani menahan cap resmi? Keterlaluan. Apakah kau benar-benar ingin melawan kami? Baiklah kalau begitu. Kau pikir kami takut padamu? Ini... Yang Mulia Putri Mahkota, mohon tenang. Yang Mulia, hamba yang hina ini bersedia. Bagus. Jika kau gagal mendapatkan hasil, kami tidak hanya akan mencopot jabatan kaptenmu, tapi juga mengambil kepalamu. Hamba menuruti dekret kekaisaran. Gu Hange, ambil sendiri segala resminya. Persidangan ditutup. Kau... Hei. Katakan, apa kau idiot? Bawahanmu tidak. Apa kau bahkan tahu bahwa kau tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu? Kau akan mati. Gu Chao Huang itu, dia cuma ingin kau mati. Aku tahu. Kau tahu, dan kau masih menerima, kau benar-benar idiot. Kau sangat ingin jabatan ya? Demi sebuah posisi, kau bahkan mau mengorbankan nyawamu? Baiklah, aku akan berikan segelnya sebentar lagi. Jadilah pejabat. Putri ini ingin melihat berapa hari kau akan bertahan. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Hamba tidak menginginkan jabatan itu. Lalu apa yang kau inginkan? Kenapa kau setuju dengannya? Kau terluka. Lukaku. Tidak ada hubungannya dengan ini. Kau terluka. Kau seharusnya tidak bertarung lagi. Itu akan memperparah lukamu. Lalu apa kalau aku terluka? Urusanmu apa? Kau idiot. Aku pulang dulu. Jangan ikuti aku. Ada apa dengan angin hari ini? Selalu menerbangkan pasir ke mataku. Xiaohuo, kau bilang kalau kita ikuti metode di buku kecil ini, kita pasti dapat pengakuan. Benarkah? Keduanya dengan taktik dilema tahanan ini pasti akan membuat mereka bicara. Baiklah, aku pasti akan membantumu dengan ini. Aku tidak ingin melihat Kasim kecil yang tampan sepertimu mati muda. Xiaohuo, kau benar-benar bingung. Gu Chao Huang. Pengawal kekaisaran Gu Chao Huang adalah yang terbaik dalam interogasi. Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin kau berhasil? Tidak. Aku masih harus menemukan wanita gila itu dan melawannya. Paling buruk, aku akan memohon padanya sekali ini saja. Putri tertua, putri tertua. Tentang penjara surga? Apa tentang penjara surga? Bicaralah jelas. Apa sesuatu terjadi pada Xiaohuo? Huoran, dia berhasil dapat pengakuan. Bagus. Memang kamu hebat, Huo kecil. Kenapa rasanya Putri Mahkota akhir-akhir ini semakin aneh saja? Cepat, panggil Huo kecil untukku. Bawa dia ke sini segera. Baik. Yang Mulia, Anda memanggil hamba? Huo kecil, hari ini aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimana denganmu? Katanya kamu yang paling kuat tangannya di istana. Kemari pijat aku. Bantu pijat aku. Apa? Enak. Huo kecil, metode interogasimu itu dari mana kamu belajar? Oh, hamba belajar dari seorang penjelajah waktu yang pernah kami tangkap. Hamba belajar dari seorang penjelajah waktu yang kami tangkap sebelumnya. Oh, sudah kuduga. Cara-cara kotor ini pasti hasil pemikiran penjelajah waktu. Yang Mulia, pundaknya sudah hampir selesai. Lanjutkan. Pijat kakiku. Huo, kamu kan Kasim. Apa kamu juga suka kaki perempuan? Waktu kamu memijat punggungku, kamu terlihat biasa saja. Kenapa sekarang, saat mengurut kakiku, jantungmu berdebar kencang? Aku pernah dengar guruku bilang, pria cuma bisa diandalkan kalau sudah 6 kaki di bawah tanah. Dulu aku tidak percaya, tapi hari ini
Aku percaya. Kalau Kasim kecil sepertimu saja sudah begini begitu, apalagi pria normal, pasti lebih parah lagi. Hamba tidak berani. Untungnya kamu cuma Kasim. Hanya karena itulah aku bisa menahanmu di sampingku. Kalau tidak, kakak perempuanku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Yang Mulia tidak mengizinkanku dekat-dekat dengan pria. Sejak kejadian kakak laki-laki kami, dia melarangku untuk berhubungan dengan pria manapun. Apa yang terjadi? Kakak kami, sebagai putra mahkota, malah jatuh cinta pada wanita yang datang dari masa lain. Dan mereka punya anak. Huoran, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin sendirian. Baik. Kakak, dulu kenapa kakak melawan seluruh keluarga kerajaan? Demi seorang perempuan? Cinta. Benarkah kekuatannya sebesar itu? Wang Gonggong, ada apa gerangan? Komandan Huo, Baginda memanggilmu ke Istana Wan Qian. Tapi hari ini hari libur. Mengapa Baginda memanggilku? Itu. Hamba tua ini tidak tahu. Saat Komandan Huo tiba di Istana Wan Qian, pasti akan tahu sendiri. Kalau begitu, silakan tunjukkan jalan, Wang Gonggong. Baik. Mengapa Permaisuri memanggilku? Apakah identitasku terbongkar, Kasim palsu, atau orang yang pindah dimensi? Sial, di dunia ini, cuman bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Putri tertua. Terburu-buru apa? Lupa semua tata krama. Putri tertua, Huoran. Huoran dibawa oleh Permaisuri. Apa katamu? Gu Chaohuang membawa pergi Xiao Huozi. Ya, Qingtao bingung harus bagaimana, langsung datang ke putri tertua. Wanita itu, Gu Chaohuang, memang perlu dihajar. Baginda, Komandan Huo sudah datang. Hamba memberi salam pada Baginda. Huoran, kau tahu kesalahanmu? Hamba melakukan kesalahan apa, Baginda? Kami sudah periksa catatanmu. Sebelumnya kau jelas orang yang biasa-biasa saja. Kenapa setelah masuk istana, kau seperti orang yang berbeda? Sial, itu saja dia perhatikan. Baginda, ini berkat bimbingan putri tertua yang luar biasa, sehingga hamba bisa menemukan bakat sendiri. Hanya berdasarkan hubunganmu sekarang dengan Gu Hange, kami sudah bisa menghukum matimu. Meski sekarang kau seorang Kasim, kau pernah menjadi pria. Lapor. Baginda, putri tertua datang. Dia mau apa? Hentikan dia. Bilang padanya, kalau dia berani masuk ke sini, kami akan bunuh Huozi kesayangannya. Ya. Gu Chaohuang, kalau kau berani sentuh orang dari istana Han Kunku, aku akan lawan kau sampai mati. Putri tertua benar-benar tegas saat diperlukan. Gu Chaohuang, kau cuma wanita tak tahu malu. Gu Chaohuang, kalau kau coba habisi kami, aku pastikan kita sama-sama binasa. Kau memang licik sekali. Adikku sendiri malah membantumu. Segitunya. Wang Gonggong. Ada. Katakan padanya. Tunggu di luar aula. Aku tidak akan menyakiti Huo kecilnya. Baik. Huoran, karena adikku sangat menyukaimu, maka kau harus menjalankan tugasmu sebagai penjaga penjara langit. Dan lakukan dengan baik. Bantu dia dengan benar. Kau boleh pergi. Baik. Kau baik-baik saja. Wanita gila itu tidak memberimu masalah, kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Putri Mahkota, mengapa kau membawaku ke sini? Di kedalaman penjara langit, terletak berangkar harta karun Dacian. Aku membawamu untuk mengambil beberapa harta karun, untuk membela diri. Pantas saja aku belum pernah ke sini sebelumnya. Mengapa orang-orang ini terlihat begitu tak bernyawa? Dalam istilah kalian para transmigrator, kurasa kau menyebutnya duniawimu hancur. Ada total 140 transmigrator di sini. Kota Kekaisaran pernah mengadakan ujian kekaisaran.
mencakup matematika, puisi, tata negara, dan lainnya. Pada akhirnya, kami menggunakan lembar ujian untuk mengidentifikasi para transmigrator dan menangkap mereka semua sekaligus. Itu gila, berakhir di dunia yang segitunya. Untuk menangkap transmigrator, kalian hanya sial saja. Ini berangkar harta karunnya. Ini. Awas. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Kau cari mati. Putri Mahkota, siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Aku manusia. Bukan, aku penduduk asli. Tidak, itu juga tidak benar. Aku seorang transmigrator. Siapa sebenarnya aku? Siapa aku? Bermain bodoh. Mati. Sudah selesai. Xiaohuo sudah sangat baik padaku, dan aku belum membalasnya. Jangan mendekat. Lari, lari. Kau penduduk asli. Kau seorang transmigrator. Tidak. Bukan. Kalau begitu mati bersama. Ya, aku. Kau apa? Kalau begitu biar ku jajal kau. Apa berkah bagi budak upahan? Sana Blam. Hahaha. Satu orang asli. Satu orang yang pindah dimensi. Sekarang ada harapan. Kalian lari pergi dari Rinsen. Pergi sekarang. Aku sudah tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Putri Sulung, ayo pergi. Huoran, kamu adalah orang yang pindah dimensi. Ya. Turunkan aku. Tidak. Turunkan aku. Sudah ku bilang tidak, dan aku serius. Aku mau minum. Xiaohuozi, kenapa kamu bohong padaku? Kalau aku tidak bohong, aku sudah lama jadi bubur olehmu. Kamu... Harusnya aku bunuh kamu. Tidak, aku tidak bisa bunuh dia, aku tidak bisa. Xiaohuozi sudah sangat baik padaku. Aku belum membalas kebaikannya. Aku tidak bisa bunuh dia. Katakan padaku. Kenapa kamu bohong padaku? Kenapa kamu orang yang pindah dimensi? Kenapa kamu seorang sida-sida? Kenapa? Apa aku harus punya perasaan padamu? Dia ternyata suka padaku. Lupakan saja. Terus kenapa kalau kamu orang yang pindah dimensi? Karena kakakku bisa jatuh cinta pada wanita yang pindah dimensi dulu. Lalu kenapa aku tidak bisa jatuh cinta pada pria yang pindah dimensi? Ayo pergi. Kamu adalah orangnya Guhange. Maka di kehidupan ini, kamu akan selalu menjadi orangnya Guhange. Tapi, kamu tidak bisa menjadi priaku. Karena kamu seorang sida-sida. Bisa tidaknya kamu menjadi pria, itu yang akan kutetapkan. Kamu. Putri Sulung. Huoran, tidak hanya kamu sembunyikan dariku bahwa kamu orang yang pindah dimensi, kamu ternyata juga. Kamu ternyata sida-sida palsu. Aku tidak. Berani-beraninya kamu membantah. Maka hari ini akan kupotong setiap bagian dirimu yang seharusnya tidak ada dan akan kuhabiskan potong semuanya. Putri Sulung. Huoran, semua yang sebelumnya apakah itu juga semua kebohongan? Putri Sulung. Bagaimana menurutmu? Karma. Semuanya karma. Dalam hidupku, Guhange telah menangkap banyak sekali orang-orang transmigran. Tak pernah kusangka akhirnya aku sendiri akan dikalahkan oleh orang transmigran sepertimu. Cukup. Bagaimanapun, aku Guhange mencintai dan membenci tanpa kendali.
Tak ada yang bisa mengendalikanku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat membenci orang-orang transmigran? Aku juga tidak tahu. Kebencian ini seolah sudah mendarah daging. Sudah ada sejak hari aku dilahirkan. Permusuhan antara orang transmigran dan penduduk asli mulai sekitar 300 tahun yang lalu. Itu tepat saat dinasti Dakian didirikan di dalam keluarga kerajaanmu. Apakah ada tempat yang mungkin menyimpan kebenarannya? Kuil leluhur kerajaan. Saat aku masih kecil, aku tak sengaja mendengar kakakku berbicara dengan seseorang. Katanya di dalam kuil leluhur kerajaan ada area terlarang. Itu peninggalan kaisar leluhur. Dan perintah eksekusi transmigran ini juga adalah dekrit dari kaisar leluhur. Maksudmu, kebenarannya mungkin tersembunyi di kuil leluhur kerajaan? Tepat sekali. Kalian boleh pergi sekarang. Baik. Jadi ini kuil leluhur kalian? Tentu saja. Kaisar leluhur adalah penguasa tercerahkan terhebat sepanjang masa. Tidak hanya mahir dalam seni sipil dan militer, bahkan berpengetahuan luas dalam astronomi dan geografi. Dia tahu segalanya. Kaisar leluhur ini kedengarannya persis seperti orang transmigran. Apakah hari ini akhirnya tiba? Kalian berdua sedang apa di sini? Gu Chao Huang, kamu yang sedang apa di sini? Benar-benar tak kusangka adikku tercinta membawa orang luar untuk menyusup ke area terlarang kerajaan. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu menipu dan mengajak putri ke tempat terlarang ini. Apa maksudmu? Gu Chao Huang, sejak kapan urusanku menjadi urusanmu untuk ikut campur? Adakah tempat di bawah langit yang tak bisa kudatangi? Diam, kamu sadar sedang melakukan apa? Ini menyangkut rahasia terpenting dinasti Dakian. Hari ini aku tak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Huoran, akui semuanya dengan jujur. Aku tak akan membunuhmu. Tidak. Kalau kita biarkan wanita gila ini tahu Huoran adalah orang yang berpindah dimensi, dia tidak akan pernah melepaskannya. Gu Chao Huang. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Huoran. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Gu Hange, apakah aku terlalu lunak padamu sebelumnya? Hingga kau berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini? Pengawal. Beraninya kau. Bawa Putri Agung kembali ke Istana Hun Kun. Dia tidak boleh keluar tanpa panggilanku. Gu Chao Huang, dasar orang tak tahu terima kasih. Jangan lupa, kalau bukan karena aku dulu, kau bahkan tidak akan jadi kaisar. Kau... Kalau kau berani menyentuh Huoran, aku akan melawanmu sampai mati. Baiklah Gu Hange, karena kau ingin mati akan kukabulkan keinginanmu. Kalian berdua bisa pergi mati bersama. Laksanen. Tunggu. Yang mulia ingin tahu yang sebenarnya, kan? Sebenarnya sederhana saja. Akulah orang yang berpindah dimensi. Seperti yang kuduga. Sudah kukira, tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan terjadi padamu. Karena engkau yang sudah dimensi. Pengawal, kurung dia di menara langit tahanan. Kakak, aku mohon sekali ini saja. Tolong ampuni Huoran. Menara langit tahanan bukan tempat untuk manusia. Aku mohon sekali ini saja. Lepaskan saja dia. Gu Hange, kau adalah putri agung negara ini. Bagaimana bisa engkau merendahkan dirimu seperti ini untuk seorang pria? Kakak, aku hanya mohon kau mengampuni nyawa Huoran. Aku sudah menjadi milik Huoran. Hange. Apa katamu? Menyamar sebagai Kasim untuk mencemari harem dan menodai putri agung negara, pengawal. Tak perlu bawa dia ke menara langit tahanan. Langsung lempar dia ke penjara kekaisaran. Eksekusi besok. Tidak. Kalau kau bersikeras mengeksekusi Huoran, jangan salahkan aku karena memaksamu dengan kematianku. Kau... Baiklah. Kalau begitu akan kukabulkan keinginan kalian berdua. Yang mulia, semua ini adalah kesalahanku. Ini tidak ada hubungannya dengan Putri Mahkota. Bibi. Apa Bibi ingin mengulangi kesalahan lebih dari 20 tahun yang lalu? Huoran adalah pria Qingtao. Kalau dia mati, Qingtao tidak akan hidup sendirian. Qingtao, kau mau mengakuiku? Qingtao. Dia memanggil permaisuri dengan sebutan Bibi. Mungkinkah dia...
Bibi, tolong ampuni putri mahkota dan Huoran. Qingtao, kau ternyata putri kakakku. Bibi, bukankah kesalahan Bibi dulu sudah cukup? Ayah dan ibu, apa kesalahan mereka? Mereka benar-benar saling mencintai. Hanya karena ibu adalah seorang penjelajah waktu, Bibi menghabisi mereka. Sekarang, Bibi juga akan menghabisi adik perempuan satu-satunya. Selama bertahun-tahun ini, konflik antara penjelajah waktu dan penduduk asli, bukankah sudah cukup banyak nyawa yang melayang? Itulah sebabnya setiap hari kita saling curiga. Bibi, jangan biarkan hal seperti ini terulang lagi. Kau pikir kami tidak pernah mencoba, tidak pernah berusaha? Kebencian antara penjelajah waktu dan penduduk asli sudah mendarah daging. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang Mulia, hamba bisa menyelesaikan masalah ini. Kau pikir aku bodoh seperti Guhange? Aku akan percaya semua omonganmu? Selama 1000 tahun, dinasti Qian Agung gagal menyelesaikannya. Bagaimana mungkin kau bisa? Jika Yang Mulia mengizinkan hamba memasuki tanah terlarang, hamba pasti akan menemukan cara menyelesaikan masalah penjelajah waktu. Jika hamba gagal, hamba akan menebusnya dengan nyawa hamba. Huoran. Baik. Dalam 3 hari setelah balai leluhur diperbaiki, aku akan mengizinkanmu memasuki tanah terlarang. Kuharap kau punya kemampuan untuk menjaga nyawamu. Kalau dia itu nggak akan ada yang biar menyelamatkanmu. Aduh. Siapa tahu apakah tanah terlarang terkutuk itu benar-benar menyimpan kebenaran. Lupakan saja. Kita serahkan saja pada takdir. Kalau yang terburuk terjadi, aku akan kabur bersama Hange. Seberapa gila pun wanita gila itu, dia tidak akan sampai membunuh adik perempuannya sendiri, kan? Xiaohuo. Saat keluarga Nalanku membatalkan pertunangan, kami sudah memberimu 100 tahil emas. Apalagi yang kau mau? Nalan Yanyan. Dulu saat aku punya bakat bela diri yang luar biasa, ayahmu ingin kau menikah denganku. Sekarang fondasiku hanya rusak sementara. Yeshao berubah pikiran dan ingin memutuskannya. Isyadai. Halo, cerita ini terdengar sangat familiar. Nalan Yanyan, aku, Xiaohuo, tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Dengarkan, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan remehkan pemuda miskin. Sesuai sekali. Itu dia. Sekarang semua mata tertuju padaku. Aku sudah membaca begitu banyak novel, dan akhirnya aku bisa mengucapkan kalimat itu. Bagus dikatakan anak muda, hanya saja jangan mengatakannya di kehidupan selanjutmu. Siapapun yang menyatakan 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, jangan remehkan pemuda miskin. Harus dieksekusi, dieksekusi. Para transmigran harus mati, mereka harus mati, mereka harus mati. Orang-orang ini benar-benar memiliki kebencian alami terhadap transmigran. Berhenti. Siapa kamu? Pergi. Kamu melindungi transmigran dengan begitu ganas. Kupikir kamu juga salah satunya. Semuanya, tangkap dia. Tangkap dia? Urusan resmi, minggir. Astaga, jadi ini petugas penjaga penjara langit, maafkan saya. Aku akan membawanya bersamaku. Sangat merepotkan untuk menangani transmigran. Baunya sangat harum. Huoran, tidakkah kamu masuk? Hei. Pelayan sialan, cepat lepaskan bajuku. Huoran. Huoran. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Kamarmu? Tante, apakah kamu kepalamu sudah pusing karena dupa? Ini jelas kamar Huoran. Hei. Aku penasaran siapa ini, seseorang seusia ini, masih belajar untuk melemparkan diri padanya. Kamu, Huoran, tentu saja menyukai wanita yang mengambil inisiatif seperti aku. Kamu tidak melihatnya baru saja. Dia sangat putus asa. Benarkah itu, Huoran?
Putri berkata benar. Meskipun begitu, pada awalnya, akulah yang selalu membantu Huoran. Meskipun dia menyukaimu sekarang, aku di sini lebih dulu. Akulah wanita pertama Huoran. Pada waktu itu, putri ini... Anggap saja kamu beruntung kali ini. Putri ini ada urusan lain yang harus ditangani. Tapi kuharap beberapa orang jangan mengatakan satu hal sambil berpikir. Sesuatu yang sama sekali berbeda. Pertikaian antara wanita benar-benar merepotkan. Wanita tua itu mencoba memprovokasiku dengan kata-katanya. Huoran, sekarang kamu tidak bisa melarikan diri. Huoran, hari ini adalah hari zona terlarang dibuka. Tapi jangan khawatir. Meskipun kamu masih tidak bisa menemukan cara pada akhirnya, aku tidak akan membiarkan tanteku mengeksekusimu. Tenang saja. Keluarga Kekaisaran Qian Agung bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh gadis kecil sepertimu untuk memutuskan. Aku tentu akan melindungi Huoran. Sedangkan kamu, sebaiknya pulang dan mempelajari tata krama kerajaan dengan baik. Berdiri di situ ngapain? Pergi ke balai leluhur. Hange Qingtao, dia... Dasar bodoh, masih mengkhawatirkan orang lain? Kamu seharusnya memikirkan cara untuk melindungi nyawamu sendiri dulu. Kalau wanita gila itu benar-benar ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan khawatir, dia tidak akan membunuhku. Kamu... Dasar bajingan, menguasai aku dan Qingtao itu satu hal. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mau melepaskan kakak gilaku? Tidak, aku tidak berani. Maksudku adalah, aku adalah pria milik kakaknya. Dia tidak akan benar-benar menghukum matiku. Nah, baru benar. Huo kecil, kamu takut? Iya. Lalu kenapa kamu datang? Aku juga ingin menyelesaikan konflik di dunia ini, antara penduduk asli dan orang lintas dimensi. Aku tidak ingin orang lintas dimensi datang ke dunia ini dan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Atau... Isyarat tangan ini jadi kamu benar-benar orang lintas dimensi. Orang lintas dimensi harus mati. Kalau Huoran benar-benar menyelesaikan masalah antara orang lintas dimensi dan penduduk asli, apakah kamu, seorang pelintas dimensi, akan meninggalkanku? Karakter sederhana. Gu Chengfeng. Nama kaisar leluhur. Siapa di sana? Kamu. Suri Shuat Xian. Oke, ready? Aku udah nunggu kalian berdua. Apa maksudmu 1000 tahun? Siapa kamu? Hahaha. Siapa aku? Akan kuberitahu asal sekarang siapa aku. Anak muda, dengarkan pertanyaannya. Anggur giok, Istana Kekaisaran. $180 satu cangkir. Tahu. Pertanyaan selanjutnya. Palu besar, 80. Palu kecil, 40. Angguk untuk ya, keleng untuk tidak. Datang ya datang, pergi ya pergi. Mungkinkah kamu adalah... Benar, aku adalah di dunia in... satu pelintas dimensi pertama. Bagaimana mungkin? Di era kaisar leluhur, bagaimana mungkin sudah ada orang lintas dimensi? Dan lagi, dari era kaisar leluhur sampai sekarang, sudah 400 tahun sejarahnya. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup selama 400 tahun? Orang normal tidak bisa hidup sampai 1000 tahun. Tapi, bakat khususku sebagai pelintas dimensi adalah keabadian. Kurasa aku ada untuk hari ini. Batu prasasti ini dibuat oleh Gu Chengfeng, atau yang kalian sebut Kaisar Leluhur. Ini menyimpan jawaban atas semua misteri kalian. Dan batu ini
hanya bisa segelnya dibuka oleh pelintas dimensi dan penduduk asli yang bekerja sama. Anak muda, kamu telah lulus ujianku. Sekarang saatnya kalian berdua bersatu dan menciptakan dunia baru. Ini dinasti Daxia sebelum Dakian didirikan. Ini lokasi syuting film ya? Teman-teman, itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka bilang mau ajak aku ke Burma Lama buat cari duit. Kok malah nurunin aku di kota syuting untuk jadi aktor? Bagaimana mungkin? Sudah ada orang lintas zaman di dinasti Daxia? Sepertinya ini ilusi. Mari kita terus amati. Hei, benda ini kelihatannya cukup nyata. Hei, sobat. Ini kota syuting mana? Lagi syuting film apa? Hei, kamu ini juga nggak demam. Kenapa asal bicara di siang bolong begini? Sobat, siapa yang kamu bilang gila, Gu Chengfeng bagaimanapun juga lulusan universitas top. Otakku masih normal. Kaisar pendiri Dakian ternyata orang lintas zaman. Bagaimana mungkin? Kaisar pendiri kita tidak mungkin seorang yang pindah dimensi. Kalau kaisar pendiri kita adalah seorang yang pindah dimensi, lalu bagaimana mungkin dia berusaha membasmi semua orang lintas zaman? Mari kita lihat lebih lanjut. Ayo coba lihat. Coba cium ini. Cuma sedikit saja bikin wanita makin feminin dan pria makin jantan. Jadi, gimana? Apakah harum? Hei, aku mau yang ini. Gimana kalau cium yang ini? Wanginya enak. Enak kan wanginya? Aromanya bener-bener bagus. Aku nggak nyangka. Beneran melintasi zaman. Untung aku dulu jurusan kimia. Dengan teknologi zaman kuno segini, cari duit pasti gampang banget. Begitu mendapat banyak uang. Mulai hari ini, aku adalah kaisar dinasti Dakian. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Karena aku bisa melintasi zaman ke sini, orang lain pasti juga bisa. Ini adalah Dakian milikku. Aku tak akan izinkan orang lintas zaman mengambil milikku. Shokshiazi. Dengarkan titahku. Siapapun yang tanpa alasan jelas mengarang atau berkompetisi puisi akan dihukum mati. Siapapun yang membuat bubuk mesiu, parfum, atau sabun can be hot-maned. Siapapun yang lancar membaca atau menulis karakter sederhana akan dihukum mati. Siapapun yang menyatakan 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, jangan tindas yang muda karena miskin, akan dihukum mati. Hahaha. Sebagai kaisar pendiri, aku kendalikan kekuatan garis keturunan kerajaan. Semua keturunan Dakian di masa depan akan menyimpan permusuhan terhadap orang lintas zaman. Hahaha. Orang lintas zaman di masa depan takkan pernah mengancam posisiku. Semua keturunan Dakian di masa depan akan menyimpan permusuhan terhadap orang lintas zaman. Orang lintas zaman di masa depan sudah takkan pernah mengancam posisiku. Jadi, begitulah kenyataannya. Gu Chengfeng ternyata adalah penguasa yang bijaksana, tapi seiring bertambahnya usia, kekhawatirannya bertambah. Dia tak tega berpisah dengan Dakian yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Jadi,
Demi Dakian yang katanya ini, dia memburu semua saudara sekampung sampai habis, begitu kan? Huoran, Kita tak bisa lagi menilai benar salah dari pria di masa lalu itu, tapi masa depan kini ada di tanganmu. Batu prasasti ini digunakan oleh Gu Chengfeng untuk menstabilkan garis keturunan kerajaan Dakian. Ini juga token giok untuk orang lintas zaman pulang. Sekarang, kalau kita hancurkan batu ini, orang lintas zaman sudah bisa pulang. tapi bagaimana dengan Dakian? Tanpa batu ini menekan garis keturunan kerajaan, bukankah Dakian... Dakian milik Gu Chengfeng telah sampai pada akhirnya. Apakah kau akan menghancurkannya atau tidak? Hangge, tentang hal ini haruskah kita beritahu Yang Mulia? Hancurkan Huoran. Aku adalah putri mahkota tertua Dakian. Semua konsekuensinya akan kutanggung. Bahkan wanita gila Gu Chao Huang itu akan membuat pilihan yang sama sepertiku. Baiklah. Huoran, jika untuk Dakian, aku rela melakukan apa saja. Tapi untukmu, aku berharap kita bisa menjalani hidup tanpa harus menghancurkan batu ini. Huoran, apakah kau juga akan pergi? Hai, kuteks kukumu yang baru kelihatan bagus sekali. Dari Jiazen Pavilion ya? Iya, lagi tren akhir-akhir ini. Tempat bubble tea di sebelah Jiazen Pavilion juga enak banget. Imperial Palace Fashion Weekly edisi terbaru. Mesin dari Imperial Research Institute sudah masuk fase pengujian. Anak-anak, pelankan. Han, berhenti di situ. Tao, Yang Mulia bilang kau kurang olahraga dan menyuruhku mengawasimu. Jangan malas-malasan. Aku nggak malas, cuman treadmill ini susah banget dipakai. Mungkinkah kau nggak mau makan es krim? Es krim? Iya, istana Bibi Qingtao punya kotak es besar. Barangnya dimasukkan ke dalam lalu jadi dingin. Waktu itu aku nyuri cicip, enak banget. Han, tolong antar aku ke sana. Baiklah, sekali ini saja. 6 tahun berlalu dalam sekejap. Anak-anak kita sudah besar. Ya. Apa? Menyesal karena 6 tahun lalu kau tidak pulang? Tidak. Di dunianku, aku toh tidak punya keluarga atau teman. Tidak seperti di sini, punya anak laki-laki dan perempuan, dan ada kecantikan dalam pelukanku. Ah, dasar kurang ajar. Aku lagi nggak mood akhir-akhir ini. Cari Qingtao saja. Maksudmu apa? Apakah kau hamil? Ayo, pulang yuk.